Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di pagi hari ini podcast kita episode kedua dengan gestar yang sama yaitu Pak Farid. Halo Pak. Halo, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik. Puasa lancar sampai hari ini Pak? Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan atau aktivitas selama Ramadan Bapak nih? Apa padatkah jadwalnya atau bagaimana? Malah terbilang cukup renggang, ya? agak longgar, nggak sepadat biasanya karena yang biasanya saya sering tinjau turun ke lapangan. Selama bulan puasa ini kita agak kurangin aktivitas tersebut, mengingat bahwa banyak pihak-pihak juga kan yang dilibatkan. Iya, Kasian juga benar-benar. mereka di bulan puasa kita paksa untuk turun. Tapi ya kalau secara tugas dan fungsi itu juga tidak mengurangi rutinitas pekerjaan kita ya. Tetap normal seperti biasa, hanya mungkin aktivitas-aktivitas lapangan aja yang sedikit kita kurangi. Oke, gitu. Mungkin kita bisa langsung masuk ke perbincangan inti ya Pak. Boleh. Kita akan bincang-bincang kembali seputar kegiatan dan aktivitas BP ini Pak selama Ramadan. Kira-kira kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan BP selama Ramadan? Ya, kalau kegiatan yang dilakukan BP tentunya sama saja ya seperti sebelum Ramadan, karena memang aktivitas tersebut menunjang juga tugas dan fungsi kita di BP kawasan, mulai dari perizinan berusaha, ekspor impor segala macam itu normal tetap berjalan dan tidak mempengaruhi apapun sih, nggak ada perbedaan. Jadi memang aktivitasnya existing aja sama Ya, seperti sama seperti biasa ya. sebelum di luar bulan suci Ramadan juga gitu. Cuman yang dikurangin visitnya. Ya, visit di lapangan tentu pasti kita kurangin lah, karena kan apalagi cuaca kita sekarang kan panas, hujan. tiba-tiba hujan, Benar-benar. lagi nggak menentu banget sekarang kan. Kemudian bagaimana peran BP Bintan dalam mendukung aktivitas ekonomi selama bulan Ramadan Pak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara aktivitas ekonomi yang menyangkut masalah terutama yang menyentuh langsung ke masyarakat. Memang sebetulnya BP Kawasan Bintan hari ini selaku lembaga vertikal di Kabupaten Bintan itu sendiri tidak memiliki program khusus, karena memang dengan kondisi kelembagaan kami yang mungkin sebagian teman-teman yang nonton di periode pertama ya, di volume pertama itu tahu bahwa kelembagaan kita belum settle, kita belum betul-betul utuh menjadi sebuah lembaga, sehingga memang kita juga sulit untuk membuat suatu program atau kegiatan yang mendukung atau menyentuh secara langsung kepada masyarakat gitu loh. Apalagi mungkin kegiatan-kegiatan sosial gitu kan susah. Hanya saya dan kawan-kawan keluarga besar BP tentunya juga sebagai umat beragama, umat muslim sama manusia, kami juga sadar betul bahwa di bulan suci Ramadan ini kami memiliki tanggung jawab secara moral untuk bisa membantu keluarga-keluarga kita maupun kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin membutuhkan gitu kan. Jadi alhamdulillah di awal bulan puasa kemarin saya bersama dengan kawan-kawan keluarga besar BP Kawasan Bintan ada sedikit mendistribusikan atau bagi-bagi sembako gitu, yang biasa dikenal dengan bagi-bagi sembako. Kita ada mendistribusikan di daerah Tanjung Uban, di beberapa titik di kawasan Bintan tentunya. Jadi mungkin itulah yang bisa kita lakukan sejauh ini untuk bagaimana kami keluarga besar BP Kawasan Bintan bisa juga secara langsung menyentuh dan membantu masyarakat halayak luas lah. Dan target saya pun di akhir bulan suci Ramadan ini, sebelum menjelang cuti bersama Lebaran, saya mungkin akan mengarahkan kawan-kawan untuk melaksanakan satu kegiatan juga, mungkin itu buka puasa bersama dengan masyarakat di sekitar, atau kita bisa langsung berbagi takjil dan lain-lain. Ya mungkin itulah upaya-upaya stimulan dari kami yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat di kawasan FTZ Bintan. Oke Pak. Lanjut, menurut Bapak nih, ini kita bahas soal kawasan FTZ ya Pak. Perkembangan yang umumnya khusus di kawasan FTZ nih bagaimana menurut Bapak? Perkembangan umumnya bahwa memang BP Kawasan Bintan ini sekarang lagi cukup trennya positif.
dalam perkembangannya, di mana memang Bintan ini kan menjadi salah satu kabupaten prioritas hari ini yang saya lihat ya, dengan potensi yang hampir sama dengan Batam. Namun Bintan memiliki keunggulan hari ini adalah kondisi existing lahan yang masih cukup luas terbuka, sehingga para pelaku usaha maupun investor bisa dengan lebih mudah mengapply master plan-nya di FTZ Bintan. Dan terhadap perkembangan investasi pun kita memasuki tren yang positif, bahwa di 2024 tercatat kita juga capaian realisasi investasi pun bagus gitu ya. Jadi kita optimis di 2025 ini mudah-mudahan bisa meningkat realisasi investasinya, terus aktivitas ekspor impornya juga bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga mungkin kunjungan pariwisatanya meningkat, sehingga nanti memicu para pelaku-pelaku usaha di dunia F&B maupun di dunia pariwisata untuk bisa mengembangkan bisnisnya, atau mungkin bisa membuka bentuk-bentuk bisnis baru di dunia pariwisata yang tentunya itu bisa mengembangkan minat dan daya saing kawasan Bintan itu sendiri. Oke. Tadi Pak menyinggung sedikit mengenai ekspor impor nih Pak. Menjelang Idul Fitri yang udah hamin 2 minggu nih, apakah ada peningkatan nih di perdagangan dan ekspor impor? Kalau saat ini, terhitung saat ini, secara signifikan belum. Secara signifikan belum, karena memang sebetulnya kita di kawasan free trade zone itu memang lebih fokus terhadap ekspor dibanding impor, gitu ya. Kalau untuk bicara terkait dengan kondisi Ramadan, karena kalau Ramadan ini kan mungkin lebih identik dengan aktivitas ekspor impor itu kebutuhan pangan ya, kayak contoh daging, ayam, segala macam. Nah itu justru di Bintan yang kalau yang di dalam kawasan free trade zone itu sendiri atau di dalam lingkupnya BP kawasan, itu rata-rata perusahaan yang terdaftar itu justru yang melakukan ekspor. Daging ayam segala macam itu yang diekspor ke luar negeri justru. Nah mungkin kalau untuk impornya itu ada di pemerintah Kabupaten Bintan itu sendiri yang memiliki data secara konkret bahan-bahan pangan mana yang menjadi meningkat secara import di Kabupaten Bintan itu sendiri, melihat kondisi atau persiapan menghadapi Lebaran Idul Fitri ini sendiri. Oke, kita lanjut. Apakah sarana dan prasarana di kawasan BP Bintan itu sudah baik termasuk jalannya, Pak? Ya, kalau kita bicara sarana prasarana ini kan adalah fasilitas penunjang. Iya, benar. Ya. Jadi BP memang beberapa tahun belakangan itu fokus terhadap pengembangan sarana dan prasarana itu sendiri, di mana memang itu menjadi kegiatan existing kami sebagai bentuk konsistensi kami dan keseriusan kami dalam mengundang para investor masuk di kawasan BP di dalam kawasan KPBPB Bintan. 2025 ini sendiri kita memang masih dalam suasana yang sama terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan penunjang lainnya seperti PJUTS. Itu ada kurang lebih sekitar 12 titik yang akan kami bangun, mulai dari preservasi jalan, pembukaan jalan baru, sampai dengan pemenuhan titik-titik lampu jalan. Jadi di kawasan kita juga tentu BP Kawasan Bintan dengan komitmennya hari ini juga memiliki pasokan sumber air bersih dan listrik yang memadai. Nah, jadi memang kami serius dalam mempersiapkan kawasan free trade zone Bintan untuk menyambut para pelaku usaha maupun investor yang ingin membangun industrinya maupun usahanya di kawasan KPBPB Bintan itu sendiri. Nah, mengenai air nih Pak, kemarin tuh saya sempat mengunjungi waduk yang ada di kawasan Bintan. Dan benar saya teman-teman, waduknya tuh bersih banget, jalannya juga udah oke. Dan mengenai sarana dan prasarana tadi kan ada 12 titik ya Pak. Itu sudah berjalan berapa persen?
Ya, kalau untuk kegiatan fisik di 2025 sendiri, memang karena ini masih terhitung awal tahun, kita kan melewati beberapa tahapan ya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Nah, yang saat ini sudah terlaksana itu 100% adalah kegiatan lelang untuk untuk konsultan perencanaan dan pengawasannya. Oke. Jadi nanti setelah konsultan pengawasan ini selesai, Ya. mereka melaksanakan tugasnya sekitar 2 bulan, 3 bulan untuk merencanakan secara akademis ya, secara kemampuan keilmuan mereka untuk pembangunan fisiknya. Baru kita akan lelangkan kegiatan fisiknya, Oke. yaitu tadi preservasi jalan, pembangunan jalan, PJUTS dan lain-lain. Dan mungkin kalau kita bicara dari keseluruhan kegiatan fisik yang ada di BP Kawasan Bintan di bulan 3 ini sudah kurang lebih mungkin sekitar 10% lah yang sudah berjalan Sudah gitu ya. berjalan ya, oke. Dari keseluruhan kegiatan ya. Ya. Kemudian berapakah target realisasi investasi untuk Kabupaten Bintan di tahun 2024 dan berapakah capaiannya? Jadi untuk target Target di 2024. realisasi investasi BP Bintan di 2024 dan tadi pertanyaannya target dan berapa capaian realisasinya ya. Jadi kalau targetnya sendiri secara umum, Iya. saya bicara secara umum, Bintan itu diberi target kurang lebih 3,5 triliun. Oke, 3,5 triliun. 3,5 triliun. Nah, capaian di 2024 untuk di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan sendiri atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam kawasan BP Bintan itu di 2024 kita capaian target realisasi investasinya tuh di 2 triliun 85 miliar kalau nggak salah. Oke. Jadi 2 triliun. Jadi dari 3,5 triliun perusahaan yang ada di dalam kawasan Free Trade Zone Bintan sendiri itu menyumbang realisasi investasinya kurang lebih 2 triliun rupiah. Sehingga alhamdulillah di 2024 itu sendiri Kabupaten Bintan sendiri secara umum itu surplus dan mencapai target realisasi investasi yang diminta oleh pemerintah. Kemudian nah ini untuk di tahun 2025, berapakah target realisasi investasi Kabupaten Bintan yang diberikan oleh Provinsi Kepri? Ya, untuk di tahun 2025 sendiri pemerintah menargetkan atau memberi PR ya terhadap Kabupaten Bintan untuk target realisasi investasinya di angka 9 triliunan. Kurang lebih 9 triliun, naik sekitar 150% ya. Bisa yang sebelumnya 3 sekian triliun, 3,5 triliun, ini menjadi 9 triliun. Karena melihat kemampuan Bintan survive atau mencapai target itu sendiri sehingga ekspektasinya ditingkatkan kembali agar seluruh para pemegang pemangku kebijakan maupun kewenangan di BP Kawasan Bintan terutama dalam perizinan atau yang berurusan secara langsung dengan realisasi investasi ini bisa lebih semangat lagi untuk mencapai target tersebut. Iya, benar-benar. Meningkatnya sangat pesat ya Pak, dari 3 ke 9. Wow. Karena kan kita juga mengukur ya, karena di pemerintah pusat sendiri Presiden Prabowo itu luar biasa semangatnya untuk menuju Indonesia emas, sehingga memang beliau percaya diri juga. Iya. Di setiap daerah, setiap provinsi, kabupaten, kota itu mampu untuk mewujudkan itu sendiri, hal tersebut, sehingga kita pun di daerah menjadi semangat juga karena presiden kita semangat kan, beliau ngasih kepercayaan, kita gas lah gitu. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Semua kegiatan dan aktivitas di tahun ini ya Pak. Amin. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih Pak, pesan spesial nih dari Bapak selaku Kepala BP Bintan untuk para pendengar podcast nih Pak menjelang menyambut Idul Fitri. Oke. Pesan saya untuk masyarakat Bintan,
Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat juga untuk menyambut Idul Fitri 2025 nanti. Semoga semua ibadah kita, semua doa kita di bulan suci Ramadan ini mendapat menjadi ladang pahala, menjadi keberkahan untuk kita semua, dan tentunya menjadi barokah juga buat Kabupaten Bintan, biar Bintan semakin jaya. Biar Bintan semakin maju. Amin. Oke, mungkin sekian nih Pak dari podcast kita di episode kedua ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama. Bapak dalam podcast hari ini. Semoga setelah ini kegiatan dan aktivitas Bapak lancar ke Amin, depannya, amin. dan PP Bintan juga semakin maju. Mantap. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.